tubruk ya. Tubruk ya. Ukuran tertentu. Coba lihat kekasarannya. Oh iya, lumayan kasar. Ah, yang ini apa namanya nih bang? Yang ini kita buat sendiri ini sebenarnya. Bentuknya dia bulat. Pasti terguling sendiri. Terguling sendiri. Yang nggak terguling berarti betina. Ya. Oh, ini atapnya plastik ya bang? Atapnya plastik UP. Kopi Mandailing asli hanya bersumber dari petani kopi Mandailing asli. Padamon artinya ini dia kopi Mandailing. Ini sebuah pernyataan sebenarnya merek ini. Raja Jalanan, transportasi, vlog, dan traveling. Enjoy aja men. Ahli kopi sudah agak lumayan lah. Udah masuk Udah masuk. barang yang bagus lah ya. Kalau ini masih Kalau ini dari keluaran dari koperasi juga ini. Oh, ini produk. Koperasi dari Jawa Timur juga. Oh, kupikir asli buatan Mandailing. Bukan, belum ada. Belum ya. Onderdilnya pun kalau di tempat kita belum ada yang bisa buat. Artinya ini alat-alat masih didatangkan dari luar daerah semua ya? Ya dari luar daerah. Oh. Kemungkinan di Sidimpuan bisa lah, karena itu kan membutuhkan alat-alat bengkel yang memadai juga. Tapi pastinya ini alat-alat buatan Indonesia ya, bukan Ya, impor. buatan Indonesia. Oke. Ada lagi bang yang mau dijelaskan? Kemudian yang ini setelah kita menyangrai masuk ke mesin apa namanya grinder ya. Ini untuk menggiling dengan ukuran ini ada ukurannya ya. Semua di sini dibuat ya, yang tubruk, yang selain bubuk halus di sini. Oh. Ini untuk tubruk ya. Tubruk dengan ya. Ukuran tertentu. Ya. Coba lihat kekasarannya. Oh iya, lumayan kasar ini. Kalau yang bubuk di mana bang? Yang bubuk ada di gudang kita sebelah sana. Oh jauh, nggak apa-apa. Yang ini aja dulu. Ada lagi bang? Mungkin untuk alat-alat hanya seperti ini. Selain itu adalah jemuran. Jemuran ya. Sini. Oke siap. Ah, yang ini apa namanya nih bang? Yang ini kita gunakan, kita buat sendiri ini sebenarnya. Untuk meja untuk sortase biji biberi ya, biji lanang ya. Biji lanang. Nah, cara kerjanya kita tumpahkan di sini gabah dan biji lanang akan berguling ke bawah. Oh, yang lanang itu artinya laki-laki loh itu bang? Lanang ya laki-laki. Jadi mau disortir mana laki-laki mana perempuan gitu? Iya, begitulah kira-kira. Oh. Jadi, karena biji lanang ini kan bentuknya dia bulat. Pasti terguling sendiri. Terguling sendiri. Yang nggak terguling berarti betina. Iya. Oh, nah betina ini dijadikan apa? Dijadikan sama aja sebenarnya. Cuma bedanya kalau dia yang biji lanang super lah dia. Bisa dikatakan super menurut banyak konsumen kita. Yang biji lanang itu lebih lebih bagus untuk memacu stamina. Ya, oke bang. Ada lagi bang penjelasan terkait alat sortir lanang betina ini? Mungkin itu. Oke, siap. Oh, yang ini bang ya. Nah. Inilah jemuran ya, jemuran kita model dum ya. Dum ya. Ini atapnya plastik ya bang ya? Atapnya plastik UP ya. Dan apakah ada atap yang khusus harus UP ataupun plastik ya, sembarangan pun boleh? Enggak ya? Ada sebenarnya. Kalau kita dari sisi ketahanan, kemudian dari sisi serap panas ya, karena kopi ini juga agak sensitif. Dia sebenarnya panasnya ketika kita menjemur tidak boleh di atas 40 derajat. Nah, kalau sekarang ini kan kita bisa dibilang lagi panas nih bang. Jam berapa nih? Jam 1 atau jam 2 nih? Jam 2. Nah, ini di sini sekitar 30 sampai 32. Sampai 32 derajat. Ada alat pengukurnya itu bang? Ada juga kita buat kemarin, cuma ini lagi rusak. Kalau yang sebelah sana ada lagi satu lagi, itu kemarin kita ukur
sampai dia ketika teriknya mencapai 50 derajat, dan ketika sudah mencapai 50 derajat kita akan menghidupkan blower di situ. Oh, Dipasang dengan ada blower di sana ya. Kalau ruangan ini maksimal berapa nih? Yang ini? Maksimalnya 500 kiloan. Oh, muatannya. Maksudku suhunya. Kalau yang ruangan yang sekarang. Ini? Iya, yang ini. Sekitar 30-an. Di saat cuaca paling ekstrim pun. Iya. Oh, jadi nggak nyampe 40 derajat ya? Sampai 40. Oke. Ada 2 tempat ya? Iya. Nah, di sini biasanya berapa lama dalam penjemuran, Bang? Sekitar kalau terik dia sampai 4-5 hari udah kering. Per harinya berapa jam rata-rata? Dari jam 8 sampai jam tengah 5 sore ya? 30 sore ya. Oke, mantap. Nah, di sini pastinya kan sudah dibeda-bedakan ini kopi ini. Apakah setiap kopi itu beda? Umpamanya robusta harus sekian derajat. Sama semua ya? Sama. Harinya juga sama. Sama. Oh, iya. Hanya beda di proses saja. Ini satu spesies semua nih kopinya nih. Sama ya. Spesiesnya berbeda, ini sudah multi varietas ini. Oh, Yang ada spesies kita single variety namanya, itu hanya ada di kopi kopi varietas lokal. Oh iya. Itu ada varietas lokal. Kemudian kita lagi berusaha membudidayakan varietas Tipika Mandailing asli ya. Ada juga sebenarnya Tipika Mandailing. Varietas lokal ini perkawinan dari Tipika Mandailing asli dengan robusta. Kalau kita lihat dari cita rasa, varietas lokal ini lebih dekat dia ke Tipika Mandailing. Ya. Kalau yang ada sekarang, varietas lokal inilah yang paling dikatakan paling enak, bisalah dikatakan paling enak dibandingkan varietas-varietas yang lain. Kalau yang selain itu, kita hanya menyediakan varietas multivarietas. Di situ ada varietas apalagi lini, ada pemasti dan lain-lain. Itu semua digabung. Oke Bang. Jadi itu ya kawan-kawan, tadi kita sudah ikut sama Bang Sandi keliling-keliling koperasi ini, dan sudah ditunjukkan berbagai macam alat-alatnya dan macam-macam varian kopi dan cara memblender, cara merosting dan lain-lain. Nah, di sini saya mau tanya dulu beberapa pertanyaan lagi sebelum kita tutup video ini. Salah satunya, ini tempat ini ngontrak punya sendiri atau gimana, Bang? Kita masih di sini, kita masih ngontrak ya. Sudah 3 tahun kita ngontrak di sini, dan ini sampai bulan 6 tahun ini, karena sudah ada juga lahan yang kita beli di sekitar sini dan lagi proses untuk pembangunan ya. Untuk struktur kepengurusan koperasi ini mulai dari ketuanya Abang ya? Saya sebenarnya kalau di struktur hanya sebatas manajer produksi dan pemasaran itu saya. Kalau ketuanya itu namanya Andi Hakim. Lagi nggak ada Bang tuh di sini. Ada. Oh, itu asli orang sini juga. Asli orang sini. Terus wakil sekretaris apa? Wakil sekretaris itu juga orang sini, sekretarisnya orang sini, cuma tinggalnya ada di Kota Nopan. Bendahara juga orang sini ya. Ketua, wakil, sekretaris, bendahara. Terus apa lagi strukturnya di sini Bang? Abang kan ini manajer, lebih tepatnya Bang ini manajer operasional dan pemasaran ya. Umum sebenarnya. Operasional dan kalau istilah kerennya brand operasional dan branding. Iya. Branding produk ya kan, masuk semua cakup. Iya. Ya maklumlah keterbatasan orang harus mencakup semua ya. Nanti kalau butuh saya juga siap Bang bantu. Boleh Bang, boleh. Karena kita juga butuh butuh ilmu-ilmu dan butuh juga pengetahuan untuk menambah
Artinya menunjang ini kan saya sudah perkembangannya sebenarnya. membantu tugasnya abang ini, mempromosikan. Ini kan bagian dari branding, personal branding. Iya, ini kita videokan. cukup bagus sebenarnya. Kami juga sangat berterima kasih. Yang sebelum-sebelumnya udah ada teman-teman YouTuber dari Madinah yang datang ke sini meliput ini, Bang. Ada sudah sekitar 2 atau 3 orang saya ingat itu sudah ada juga memang itu. Mungkin nanti dengan cara dan cita rasa yang berbeda juga ya kan. Mungkin ya saya. Ini juga dengan tampilan fitur yang berbeda juga memang. Ini nanti ala-ala raja jalanan namanya. Oke Bang. Jadi ini apa namanya? Saya pengen minta historical singkat aja lah perjalanan kopi Mandailing di bumi Nusantara, khususnya di Gondang Sambilan ini, sebagai apa ya, penguatan statement lah dari abang bahwasanya kalau kopi Mandailing itu memang yang asli itu ya dari Mandailing ya kan, khususnya tempat kita ini Mandailing Natal. Ya betul. Coba Bang. Dari pengalaman saya ya, kontak person namanya ya, kontak pemasaran kan ada di saya sebenarnya. Dari 2017 sampai sekarang itu masih banyak, apalagi yang dari Pulau Jawa, bahkan yang dari Medan sendiri pun ada juga. Sering juga nanya calon-calon konsumen itu, ini kopi Mandailing dari mana? Ya, kan itu pertanyaan yang aneh sebenarnya. Kalau kita ketahui itu mungkin kita lemparkan ke umum, orang melihat pertanyaan itu hanya biasa-biasa saja kan itu. Tapi kalau ke kita ditanyakan kan sedikit aneh. Berarti kan seolah-olah ada Mandailing lain kan begitu kan. Kita nggak usah sebut merek lah kan begitu kan. Ya, kalau ada pertanyaan seperti itu biasanya langsung saya jawab, ya Mandailing itu adalah geografis. Itu bukan brand. Iya, betul. Mandailing itu geografis. Ya. Kopi apapun yang kita tanam di Mandailing, kopi Mandailing, hasilnya kopi Mandailing. Iya betul ya, pasti itu Bang. Kopi Mandailing ya hanya ada di Mandailing. Sama dengan ketika kita nanam salak ya. Iya. Ketika ditanam salak di Sidimpuan ya, salak Sidimpuan, apapun namanya salak tuh ya. Betul. Ketika ditanam di Mandailing ya lagi disebut yang di Mandailing itu salak Sidimpuan. Ya kan, walaupun secara bibit mungkin lebih ke kategori aja lah, umpamanya ini kan Arabica. Iya betul. Umpamanya di Mandailing ditanam Arabica Mandailing. Umpamanya ada dari Aceh, Arabica Aceh, itu kan masuk kan? Nah, kayak gitulah. Tapi ketika kita nyebut Mandailing, ya nggak bisa harus Mandailing itu kan? Harus Mandailing, nggak bisa kopi. Ini kopi ya, nggak bisa. Yang jelas kalau Arabica Mandailing ya ini. Mandailing ya Mandailing. Iya. Cuma dia paritas dari mana, paritas Komasti atau Lini, itu tetap Mandailing kalau ditanam di sini, produksi dari sini. Cuma kan nggak menutup kemungkinan Bang, Arabica ini juga kan ada di mana-mana. Ya kan? Ada. Cuma nanti yang membedakan, umpamanya Arabica dari Jawa, Arabica dari Kalimantan. Cuma kalau kita berbicara Arabica Mandailing, ya ini kan. Dan hanya ada di Mandailing. Kalau ingin memesan langsung ke kontak person yang di bawah ini. Oke. Oke. Jadi memang yang peninggalan Belanda ini abang ada tahu nggak, umpamanya sisa-sisa bibit yang dulu ditinggalkan, kan Belanda yang bawa bibit itu ke sini kan. Kalau secara historisnya lagi berarti kan Arabica ini datangnya bukan, berarti dari luar ya, bibit awal pertama itu. Betul. Kalau kita kali sejarah kopi kan dari Timur Tengah. Ya, namanya aja Arabica kan. Arab. Ya. Belanda membawanya kemari. Versi lain ada juga versi lain dibawa oleh orang pribumi. Ya, itu terlepas dari versi-versi itu. Yang nggak masalah, yang penting ada sumbernya. Mau pakai yang ini yang itu nggak masalah. Yang penting kita tidak mengarang ya kan. Iya. Terlepas dari versi-versi itu kan. Awalnya ditanam di Mandailing itu Arabica dengan varietas tipika ya, itu nomor satunya. Itu cita rasanya berbeda dengan varietas lain. Itu agak terasa lembut kita ketika mencicipi, terasa lembut rasanya di lidah. Ya, itu tipika Mandailing. Ini sudah hampir punah sebenarnya varietas ini.
Tapi ada juga sekarang lagi kita gali, sedang kita budidayakan sekarang. Kalau ibaratnya abang masih dapat nggak sejarah historisnya itu, yang ibaratnya umpamanya sebelum Belanda pergi, katakanlah contoh masih ada 50 batang lagi Arabica yang murni yang dibawa Belanda ini, terus masih dipertahankan anak-anaknya ini ke bawah, masih ada nggak? Masih ya? Masih ada. Itu sudah saya sendiri yang membibitkan itu. Kebetulan kebun famili kita juga ya, kebun famili. Dia masih membudidayakan turun temurun dari sumber induk tadi ya kan. Kalau induknya sudah sebesar diameter 30 cm, kurasa sudah ada indukannya ya. Tapi tidak diurusi lagi. Kemudian kemarin saya minta bibit sama beliau itu dibawakan, dan sekarang sudah mulai berbunga. Nanti kapan-kapan saya ada waktu lagi melihat bagaimana respon kawan-kawan penonton. Pemain pasti kan ada yang request, tolong dong di shoot petaninya, lahannya seperti apa gitu. Gak apa-apa ya Bang ya, saya datang lagi ke sini. Boleh Bang, boleh. Nah, ini sementara videonya seperti ini dulu. Kalau tanggapan kawan-kawan tinggi kan, keingin tahuan seperti apa ladangnya, kita buat nanti video next ya kan. Ya boleh. Nah, ini abang ini baik sekali nih. Tapi di tempat ini juga ada kafenya ya. Ini kita kan di kafenya nih baratnya kan. Bisa nyeduh. Ya. Satu. Baik, kalau kawan-kawan pemirsa semua mau mencicipi kopi Mandailing asli yang bersumber dari petani kopi Mandailing asli ya. Ingat itu. Kopi Mandailing asli hanya bersumber dari petani kopi Mandailing asli. Itu hanya ada di kontak di bawah ini dengan merek Banamon. Artinya ini dia. Banamon artinya ini dia. Ini kan bahasa Mandailing ya kan Bang? Banamon ini dia. Dari nama aja udah bahasa Mandailing kan? Betul. Banamon artinya ini dia kopi Mandailing. Ini sebuah pernyataan sebenarnya merek ini. Oke, terima kasih pemirsa. Silakan pesan ke kontak di bawah ini ya. Terima kasih Bang atas waktunya ya Bang Sandi. Saya sambutannya hangat sekali, saya senang. Saya baru pertama berkunjung ke sini, diterima baik sama Abang, dan salam hormat dan salam terima kasih dari Raja Jalanan Bang ya. Ya, sama-sama. Semoga sukses ya Bang. Iya. Amin. Raja Jalanan, enjoy aja men. Oke, sekian dulu video kita jalan-jalan traveling pada hari ini bersama Bang Sandi di sini di Koperasi Kopi Mandailing, tepatnya yang berbrand Banamon ya. Jadi buat kalian yang mau pesan kopi Banamon, nanti saya kasih nomor kontak personnya ya. Yang jelas apapun namanya kopi, apalagi berbicara Mandailing, harus langsung dari tanah Mandailing. Karena kopi kami Banamon ini ditanam langsung oleh petani Mandailing di Bumi Gordang 9. Bumi Gordang 9 ini adalah terletak di Kabupaten Mandailing, Natal. Oke, sekian dulu video kali ini. Bila ada kata-kata dari kami yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Kami sudahi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.